Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok kelima. Perkenalkan, saya sendiri Amanda Oktaviani dan rekan saya Putri Salsabila Zahra. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen pada bisnis transportasi logistik dan ruang lingkupnya. Pengertian manajemen dan bisnis. Secara umum, pengertian manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasinya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Bisa juga diartikan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu pengetahuan yang sistematis agar dapat memahami mengapa dan bagaimana manusia saling bekerja sama, agar dapat menghasilkan suatu yang bermanfaat bagi orang lain maupun golongan tertentu bagi masyarakat luas. Pada dasarnya, fungsi manajemen dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan evaluasi. Pengertian bisnis. Bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi yang melibatkan aktivitas produksi, penjualan maupun pertukaran barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Adapun fungsi bisnis, yaitu yang pertama, from utility, yang kedua, place utility, yang ketiga, possessive utility, dan yang keempat, time utility. Fungsi manajemen dibagi menjadi 4. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Perencanaan adalah aktivitas strategis dengan menyusun hal-hal yang akan dikerjakan dengan sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan yang besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Yang ketiga, pengarahan atau actuating. Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha agar dapat mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Yang keempat, evaluasi atau controlling. Evaluasi dilakukan setelah proses kerja dilakukan. Pada proses ini, kinerja dinilai apakah sesuai dengan planning atau tidak. Adapun beberapa fungsi bisnis adalah sebagai berikut. Yang satu, from utility, yaitu fungsi produksi di mana sebuah bisnis menghasilkan suatu barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, place utility, yaitu fungsi distribusi di mana sebuah fungsi menyalurkan suatu barang atau jasa ke lokasi terdekat yang bisa dijangkau konsumen. Yang ketiga, possessive utility, yaitu fungsi penjualan dalam bisnis. Yang keempat, time utility, yaitu fungsi penyimpanan dan pemasaran dalam bisnis di mana barang pada saat itu kurang bermanfaat untuk nanti dikeluarkan pada saat barang tersebut lebih bermanfaat. Bisnis transportasi. Transportasi adalah suatu pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Unsur-unsur transportasi ada 5. Yang pertama, ada muatan yang diangkut. Yang kedua, tersedia kendaraan sebagai pengangkutnya. Yang ketiga, ada jalanan yang dapat dilalui. Yang keempat, ada terminal asal dan terminal tujuan. Dan yang kelima, sumber daya manusia dan organisasi. Karakteristik bisnis transportasi ada 6. Yang pertama, melibatkan alat transportasi. Yang kedua, melibatkan sarana dan prasarana umum. Yang ketiga, melibatkan emosi. Yang keempat, melibatkan gaya hidup. Yang kelima, melibatkan regulasi. Dan yang keenam, melibatkan persaingan. Manajemen bisnis transportasi laut. Manajemen transportasi laut yaitu bagaimana pengiriman barang dapat terlaksana dengan baik dan pengangkutan barang tersebut juga diatur dengan baik. Diatur mulai dari tempat pengiriman barang, pengangkutan dan juga pergudangan. Pengiriman barang melalui kapal harus memperhatikan besarnya muatan dan pemenuhan muatan agar biaya pengiriman tidak membengkak dan menghindari kecelakaan transportasi laut. Usaha jasa angkutan. Pertama, usaha bongkar muat barang, yaitu kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan stevedoring, cargo dooring, dan receiving atau delivery. Yang kedua, usaha jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding, yaitu kegiatan usaha untuk pengiriman dan penerimaan barang dan hewan melalui angkutan darat
laut, dan udara. Ketiga, usaha ekspedisi muatan kapal laut, yaitu kegiatan usaha pengurusan dokumen dan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penyerahan muatan yang diangkut melalui laut. Keempat, usaha angkutan di perairan pelabuhan, yaitu kegiatan usaha pemindahan penumpang atau barang atau hewan dari dermaga ke kapal atau sebaliknya, dan dari kapal ke kapal di perairan pelabuhan. Kelima, usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau alat apung, yaitu kegiatan usaha menyediakan penyewaan peralatan penunjang angkutan laut atau alat apung untuk pelayanan kapal. Keenam, usaha tali, yaitu kegiatan usaha perhitungan, pengukuran, penimbangan, dan pencatatan muatan kepentingan pemilik muatan atau pengangkut. Manajemen bisnis pada logistik. Logistik adalah sekumpulan aktivitas fungsional yang dilakukan sebuah perusahaan dalam proses mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Manajemen logistik berfungsi untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan koefisienan aliran penyimpanan barang, pelayanan, dan informasi yang terkait dari saat awal hingga pada titik konsumen guna memenuhi kebutuhan pelanggan. Di dalam peranan bisnis, manajemen logistik adalah bagian dari supply chain yang mempertemukan keinginan pemilik usaha dalam melakukan pengontrolan terhadap produk miliknya. 3 tujuan yang harus dicapai dalam kegiatan manajemen logistik. Pertama, tujuan operasional. Tujuan ini agar persediaan barang dapat dilakukan dengan jumlah dan kualitas yang tepat. Kedua, tujuan keuangan. Tujuan ini agar pengeluaran untuk pengadaan barang dapat dilakukan secara efisien. Ketiga, tujuan pengamanan. Tujuan ini untuk menjaga dan mendukung efisiensi dan efektivitas dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Contoh-contoh usaha di bidang logistik. Pertama ada SDV Logistik. SDV adalah perusahaan logistik, anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh grup Bolloré. Ia menawarkan layanan termasuk transportasi internasional, kostum broker, pergudangan dan distribusi, dan manajemen rantai pasokan. Dengan kantor pusat di Puteaux, di pinggiran barat Paris, Prancis, perusahaan menjalankan jaringan global 600 lembaga dan mempekerjakan 35.800 pekerja di 102 negara. Kedua ada Panalpina. Panalpina adalah perusahaan dari Swiss penyedia jasa forwarding dan logistik yang berspesialisasi di angkutan udara dan laut. Maskapai ini mengoperasikan jaringan dari sekitar 500 cabang di lebih dari 80 negara. Di 80 negara lebih, kelompok bekerja sama erat dengan mitra terpilih. Panalpina mempekerjakan sekitar 15.000 orang di seluruh dunia. Hubungan Panalpina terletak di Luxembourg, di Findle Airport, dan di Huntsville, Alabama, di Bandara Internasional Huntsville. 3. Sinotrans. Sinotrans adalah perusahaan yang telah disetujui oleh Komite Standar Logistik Cina sebagai satu-satunya AAA tingkat tertinggi di Cina. Kelompok di Cina yang melibatkan dalam bisnis logistik yang komprehensif. Sinotrans dan CSC telah berkembang menjadi sebuah perusahaan dengan lebih dari 1.000 perusahaan domestik dan lebih dari 100 cabang di luar negeri. Keempat, DSV Logistics. DSV adalah perusahaan transportasi dan logistik asal Denmark yang menawarkan jasa transportasi di seluruh dunia melalui jalan darat, udara, laut, dan kereta api.
Sejak didirikan pada tahun 1976, perusahaan telah mencapai ekspansi yang cepat dan berskala internasional. Terbukti di Indonesia sendiri, DSV telah memiliki cabang di kota-kota yang strategis dengan aktivitas kargo yang tinggi. 5. Seva Logistik. Seva Logistik adalah salah satu perusahaan logistik yang terbaik di dunia, menawarkan desain end-to-end, kemampuan implementasi dan operasional di bidang freight forwarding, kontrak logistik, transportation management, dan distribution management. Di Indonesia sendiri, Seva Logistik telah beroperasi di 30 wilayah serta memiliki lebih dari 1.000 karyawan. Keenam, CH Robinson. CH Robinson adalah penyedia jasa logistik pihak ketiga yang dinobatkan sebagai 3PL nomor 1 oleh para pembaca majalah Inbound Logistik untuk keenam kalinya berturut-turut. Sebagai salah satu penyedia logistik pihak ketiga terbesar di dunia, CH Robinson menyediakan beragam layanan logistik, memasok buah dan sayur segar, dan manage service untuk lebih dari 110.000 konsumen dan 68.000 mitra perusahaan truk melalui jaringan 280 kantor yang terintegrasi dan lebih dari 13.000 karyawan. Yang selanjutnya, Nippon Express. Nippon Express adalah sebuah perusahaan layanan logistik global asal Jepang, dengan kantor pusatnya berada di Tokyo dan sahamnya terdaftar di Bursa Saham Tokyo dengan kode TKS. Ruang lingkup dalam industri transportasi dan juga logistik sangat bervariasi, dari pertunjukan satu orang menggunakan truk kecil untuk mengangkut barang dan menawarkan layanan ke armada kendaraan transportasi yang melakukan perjalanan panjang. Transportasi darat termasuk dalam transportasi komuter dari taksi ke transportasi bus. Baiklah, itulah materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.